Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada orang kejang, ya. Jadi sering sekali ya kita dapat laporan misalnya atau konsultasian orang-orang kejang ini bagaimana dok caranya untuk mengatasi gitu loh. Cara mengatasi bagaimana? Jadi biasanya orang bingung ya. Maka dia panik terus melakukan hal-hal yang mungkin jarine katanya orang tua harus gini dok, katanya harus gini dok, katanya harus gitu dok gitu kan. Jadi kita sampaikan ya untuk bagaimana cara pertolongan pertama pada orang kejang. Jadi kejang bisa di mana saja ya, bisa di mana saja. Ini khususnya untuk orang dewasa ya, khususnya untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak kejang demam kemarin sudah ada ya. Nah, sekarang kita untuk orang dewasa. Saat ketemu dengan orang kejang, bisa dimanapun, bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa di tempat umum, bisa di stasiun, bisa di kereta. Seperti kemarin-kemarin kita bisa lihat video-video yang di luar negeri itu ya, kejang di situ malah dibiarkan, kan sering banget ya kita lihat orang luar negeri video orang yang kejang kok malah dibiarkan. Kalau orang Indonesia komentarnya seperti itu, kok malah dibiarkan gitu. Lah ini ya, dengan bedanya orang di sana ya sama di sini yang memang mungkin edukasi seperti ini belum banyak kalau di Indonesia. Ya, saat pertama kali ketemu dengan orang kejang, yang pertama apa? Tenang dulu ya, tenang dulu gitu ya, tenang dan tenangkan suasana. Orang Indonesia kan kamu bisa tenang, tapi orang lain yang lihat juga belum tentu tenang ya, histeris semua. Tenangkan suasana, tenang sendiri dulu, kita tenang dulu. Wah, ada orang kejang nih, tenang dulu. Oke, tenang, tetap tenang. Bapak ibu semuanya tetap tenang. Terus kemudian kedua, pastikan pasien aman. Longgarkan suasana, longgarkan. Bapak ibu tenang, semua longgar. Jangan berkerumun, jangan dikerumunin. Ya, pastikan aman gitu ya. Bila ada hal-hal yang sekiranya membahayakan di situ, singkirkan. Misalnya ada meja di situ, ada vas gede di situ, takut nanti dia nyenggol terus ke banting, kena gitu. Amankan sekitarnya, amankan, pastikan aman. Dia biarkan kejangnya sampai selesai ya, pastikan aman. Kemudian misalnya ada dia kejirat baju gitu ya, biar nggak mencekik, longgarkan ya. Terus apa yang di sekitarnya mulutnya tuh longgarkan gitu ya. Kemudian jangan memasukkan apapun ke dalam mulut ya, jangan masukin masukin kopi apa, ada loh yang seperti ini. Jadi harus hati-hati, jangan masukkan apapun, jangan dikop sampai nanti takutnya malah aspirasi atau keselak atau masuk ke mulut gitu ya. Jangan masukkan benda apapun. Temani kejang sampai selesai ya. Jadi kejang kalau orang dewasa biasanya epilepsi ya, itu biasanya tidak lama gitu ya. Nah, kalau kejang lama ini yang harus hati-hati. Nah, saat menemani pastikan ukur waktu, misalnya ada jam. Atau di video juga boleh, tapi jangan buat konten ya di video, tapi untuk nanti untuk laporan, misalnya ada tenaga medis atau dokter yang sudah datang atau sudah dia dikirim ke dia, nanti biar bisa laporan ke dokternya kalau dia memang sudah sebelumnya ada kejang sebelumnya gitu. Kalau mungkin pertama kali kejang ya nanti harus dilaporkan ke dokternya bagaimana bentuk kejangnya, kan di video ada seperti ini dok kejangnya, berapa lama kejangnya, seperti itu ya. Jadi sudah ya, tetap tenang, pastikan aman semuanya, jangan masukkan apapun, temani, hitung waktunya atau bisa di video seperti itu sampai selesai ya kan. Tenangkan pelan-pelan pasiennya. Udah mas, selesai mas ya. Miring dulu, dimiringin gitu ya. Jadi jangan pegang atau menahannya ya, jangan dikekep, dikekep gitu, jangan. Biarkan aja. Nanti tidak malah ini ya terjadi cedera ya. Nanti tidak malah terjadi cedera, malah bahaya gitu. Jadi biarkan saja sampai selesai. Kamu amati, amankan. Ya seperti tadi, amati, amankan ya.
tungguin gitu. Biasanya kalau sudah lama gitu namanya beberapa saat dia berhenti itu, kemudian dia misalnya udah tenang, tanyakan pelan-pelan, apa ada riwayat kejang sebelumnya gitu, apa minum obat dari dokter sebelumnya gitu. Oke, apakah perlu ke rumah sakit sekarang, kita antar kan gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau deket-deket klinik di situ coba antar gitu, atau deket dokter di situ coba periksakan, atau deket rumah sakit di situ coba antarkan gitu. Seperti itu ya, pertolongan pertama untuk orang dewasa yang kejang gitu. Jadi hal-hal yang poin-poinnya seperti itu ya. Tetap tenang, amankan, amati ya. Terus kemudian jangan masukkan apapun ke mulut gitu ya. Kemudian hitung waktunya dari pengamatan tadi, kemudian bisa antar ke rumah sakit atau panggil bantuan medis segera gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya memberatkan, misalnya kondisinya apa, hamil gitu ya, hamil kok kejang, harus hati-hati, segera panggil bantuan ambulan gitu, misalnya rumah sakit yang terdekat misalnya, atau dia kejangnya di mana di kolam renang misalnya, atau di laut, di pantai, hati-hati, nanti takutnya kan dia aspirasi ya, masuk air. Ini panggil aja bantuan. Kemudian kejangnya lebih dari 5 menit misalnya, lama banget ini kejangnya, itu 10 menit kejangnya berhenti, atau kejangnya berulang gitu, berulang kejang berhenti, kejang lagi berhenti, harus bawa ke rumah sakit ini segera gitu, rasa suen-suen gitu ya. Kemudian misalnya dia kesulitan untuk bernafas gitu, kejang tapi ada kesulitan bernafas, jangan-jangan dia ada juga tahanan di jalan nafasnya atau halangan di jalan nafasnya begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tetap waspada, misalnya ada ketemu kejadian yang semacam itu. Semoga kita semua sehat, keluarga kita sehat, dan semua orang-orang di sekitar kita sehat. Semoga bermanfaat yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.